Kanada adalah negara maju yang terletak di utara benua Amerika. Kanada merupakan negara dengan luas wilayah terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Kanada terkenal sebagai negara dengan pemandangan alam yang indah, dengan keamanan dan kualitas hidup yang tinggi. Menurut US News and World Report, Kanada berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan kualitas hidup yang paling baik di dunia. Penduduk Kanada merupakan penduduk yang multikultural, menyebabkan orang-orang Kanada terbuka dengan berbagai budaya dan warga negara asing yang tinggal di negaranya. Kanada sangat menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan hak asasi manusia, menciptakan masyarakat yang hidup damai berdampingan satu sama lain. Kanada menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, dengan sebagian penduduknya menggunakan bahasa Prancis. Kanada menjadi tujuan populer pelajar internasional untuk menimba ilmu karena menawarkan pendidikan dan riset berkualitas tinggi. Kanada memiliki kampus-kampus dan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Biaya hidup di Kanada memang tidak murah, tapi kamu bisa studi di Kanada dengan beasiswa. Halo guys, selamat datang di channel Sahabat Diaspora. Melalui channel ini, aku mau sharing informasi ke teman-teman yang lagi cari info beasiswa, kerja, magang, dan peluang-peluang tinggal di luar negeri. Di video ini, aku mau kasih info 13 beasiswa S3 ke Kanada yang bisa didaftar untuk pelajar Indonesia. Check it out! Pertama, Vanier Canada Graduate Scholarship. Pemerintah Kanada menawarkan beasiswa Vanier Canada Graduate Scholarship kepada pelajar-pelajar unggulan untuk studi S3 di Kanada. Beasiswanya berupa uang sebesar $50.000 per tahun selama 3 tahun. Kedua, Trudeau Doctoral Scholarship. Pierre Elliott Trudeau Foundation memberikan beasiswa S3 di bidang humanities atau human sciences kepada pelajar-pelajar yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk melanjutkan S3 di Kanada. Beasiswanya meliputi tunjangan biaya hidup sebesar $40.000 per tahun, tunjangan perjalanan, akomodasi, dan riset sebesar $20.000 per tahun, dan training kepemimpinan. Ketiga, Meda McGill University Scholarship. McGill Engineering Faculty Awards memberikan pendanaan untuk S3 di McGill University kepada pelajar-pelajar unggulan dari seluruh dunia. Pendanaannya berupa uang sebesar $42.000 per tahun selama 3 tahun. Keempat, University of Waterloo Scholarship. University of Waterloo menawarkan pendanaan kepada pelajar-pelajar unggulan untuk melanjutkan studi S3 di University of Waterloo. Dana minimum yang diperoleh sebesar $27.130 per tahun yang akan didanai oleh supervisor. Kamu harus menghubungi supervisor potensial untuk mengkonfirmasi pendanaan. Kelima, University of Saskatchewan Canada Scholarship. University of Saskatchewan memberikan gaji kepada kandidat doktor yang ingin melanjutkan S3 di University of Saskatchewan. Rata-rata gaji yang diberikan sebesar $24.000 per tahun. Keenam, Faculty of Information University of Toronto, PhD Funding. Fakultas Informasi University of Toronto menawarkan gaji kepada pelajar-pelajar unggulan untuk melanjutkan studi S3 di Fakultas Informasi University of Toronto. Gaji yang diperoleh minimal sebesar $18.500 per tahun. Ketujuh, University of Manitoba Graduate Fellowship. Beasiswa ini diberikan oleh University of Manitoba untuk studi S2 atau S3 di University of Manitoba. Beasiswa yang diberikan berupa uang sebesar $18.000 per tahun. Pendaftaran dan jadwalnya disesuaikan dengan departemen yang didaftar di University of Manitoba. Kedelapan, Laurentian University Graduate Teaching Assistantship atau Fellowship. Laurentian University menawarkan pendanaan kepada pelajar-pelajar unggulan untuk melanjutkan S3 di Laurentian University. Pendanaannya berupa uang sebesar $14.124 per tahun. Jika terpilih, kandidat doktor harus mengajar selama 10 jam per minggu. 9. Ontario Graduate Scholarship. Beasiswa ini diberikan oleh Provinsi Ontario, Kanada, kepada pelajar-pelajar berprestasi untuk studi S2 di universitas-universitas yang berpartisipasi pada program ini. Beasiswanya berupa uang sebesar $10.000 sampai $15.000 per tahun. Untuk jadwal pendaftarannya tergantung dengan jurusan dan universitas yang didaftar di Provinsi Ontario, Kanada. 10. LPDP. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Beasiswanya meliputi dana pendaftaran,
dana SPP atau tuition fee, dana tunjangan buku, dana penelitian tesis atau disertasi, dana seminar internasional, dana publikasi jurnal internasional, dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Untuk di Kanada, kamu bisa studi semua jurusan di University of Toronto, University of British Columbia, McGill University, University of Alberta, dan McMaster University. Kamu juga bisa studi di jurusan Oceanography di Dalhousie University, Art and Design di Emily Carr University of Art and Design, Mining and Mineral Engineering di Queen's University at Kingston, Library and Information Management, Université de Montréal, jurusan Sport di University of Calgary, Agriculture and Forestry, dan Veterinary Science di University of Guelph, Sports di University of Ottawa, Water Resources di University of Saskatchewan, Computer Science, Telecommunication and Engineering, Transportation Science and Technology, dan Water Resources di University of Waterloo. Untuk pendaftarannya di bulan Juni sampai bulan Juli. 11. Beasiswa Pendidikan Indonesia. Beasiswa Pendidikan Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada tenaga pendidik. Untuk jenjang S3 dapat memilih single degree, double degree, atau joint degree. Beasiswanya fully funded, meliputi dana SPP atau tuition fee, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional, dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dan dana tunjangan keluarga. Untuk Kanada, beasiswa ini diberikan untuk studi semua jurusan di Western University, University of Waterloo, University of Toronto, University of Ottawa, University of Calgary, University of British Columbia, University of Alberta, Université de Montréal, Memorial University of Newfoundland, McMaster University, dan McGill University. Kamu juga bisa studi di jurusan Water Resources di University of Saskatchewan, Agriculture and Forestry di University of Guelph, Mining and Mineral Engineering di Queen's University at Kingston, Oceanography di Dalhousie University. Untuk jadwal pendaftarannya biasanya di bulan Mei. 12. Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama. Beasiswa Indonesia Bangkit adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP. Beasiswa ini tersedia untuk yang mau S3 ke luar negeri bagi dosen perguruan tinggi keagamaan, dosen PAI pada PTU, dibuktikan dengan kartu NIDN atau NIDK, pegawai di lingkungan Kementerian Agama, dibuktikan dengan SK pegawai. Beasiswanya fully funded, artinya seluruh biaya ditanggung oleh Kementerian Agama dan LPDP. Jadwal pendaftarannya biasanya di bulan Juni sampai bulan Juli. 13. Beasiswa Departemen Universitas atau beasiswa profesor atau beasiswa supervisor. Kebanyakan kandidat dokter di Kanada juga dipekerjakan oleh universitas sebagai researcher atau pengajar, sehingga kamu bisa membiayai kuliah dan biaya hidup dengan gaji tersebut. Untuk detailnya, kamu bisa tanyakan kepada profesor atau universitas yang akan didaftar. Oke, segitu dulu info beasiswa S3 ke Kanada yang mau aku sampaikan. Bagi yang mau info-info beasiswa, kerja, magang di luar negeri, update terus sama channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kamu untuk video-video kami selanjutnya.